Jadi bagaimana seorang FC 1 bulan itu 3 case 1 jutaan atau 6 case 500 ribuan. Sementing 3 juta premi pokok. Paham ya? Jadi premi. Supaya bisa itu menjadi premi, ya jualah Pro 100. Jualah manfaat kesehatan, jualah manfaat uang pertanggungan. Udah itu aja. Jangan jual yang lain-lain. Harus 3 juta tiap bulan, rutin 6 bulan, maka penghasilan dia ketika bulan ke-7 setiap bulan sudah 5 juta loh. Jadi dia akan mendapatkan namanya penghasilan setiap bulan mulai bulan ke-7 itu sudah 5 juta. Nah, begitu FC itu bulan ke-7 dia udah promosi otomatis menjadi BP1. Nah, ketika sudah jadi FC, padahal Bu Tuti sama Bu Ririn sudah jadi di sini dari BP1, berarti punya kewajiban harus punya 2 FC aktif. 2 FC aktif itu berarti APE-nya berapa, Bu Ririn? Berapa? Loh, 1 FC aja tiap bulan APE-nya 36, berarti 72 juta tiap bulan. Sampean kudu minimal punya 2 FC aktif. Itu yang bagus malahan. Nih coba, kalau dia rutin saja satu BP1 ini mempunyai 2 FC, ini loh, lihatan masing-masing produksi kayak ini tadi loh, 36 juta income, lihatan 35 juta per bulan. Bagaimana sekarang ngejar ini yang mencetak FC-FC yang bisa closing 1 juta itu tadi. Harus bisa kayak gitu. Nah, Lina ini sudah harus mulai kayak gini. Nggak bisa 1 juta, 500. 6 case. Nah, kalau ini diginikan terus, otomatis Lin, kamu loh 6 bulan doang udah jadi kayak gini dan udah income-nya 35 juta nih loh per bulan. Asalkan begitu jadi BP1 bulan ke-7 sampai ke-9 ini jangan lupa duplikasinya sama. Kalau kita pinter closing, sejak jadi agen itu pinter closing, begitu jadi leader pinter closing nggak? Tambah pinter. Akhirnya agennya itu tadi segan nggak? Segan, pasti dia, wih leaderku pinter closing, pasti gitu. Saya sampai di sini dan selanjutnya ini akan saya serahkan kepada Pak Hermawan untuk bagaimana sebenarnya untuk berjalan ke sini kira-kira gimana. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam ya Gaswal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Ari sudah bagus sekali menjelaskan tentang rekrutmen. Kira-kira rekrutmen itu penting apa enggak, teman-teman? Penting. Kenapa Pak penting, Pak? Karena memberikan wawasan dan memberikan wawasan, Pak. Kalau saya karena duit, Pak. Kenapa rekrutmen itu penting, Pak? Buat Bapak kenapa penting, Pak? Ya itu tadi, menghasilkan penghasilan. Mendapatkan penghasilan. Terus, Ibu, kenapa rekrutmen penting, Bu? Kita sebagai orang bisnis ya memang harus membuka jaringan dimanapun. Buka jaringan dimanapun, ya, oke. Menjadi besar. Oke, nggak pingin duitnya, Bu ya? Duit otomatis, Pak. Duit otomatis, semakin besar jaringan, semakin besar income-nya. Sebenarnya kalau saya lihat ini betul ya, ujung-ujung rekrutmen adalah cari duit ya Bu ya, betul ya. Tapi cari duitnya dengan cara cerdas. Harusnya kalau kita mulai sekarang itu bisa menduplikasi orang-orang yang sama seperti kita, kerja kita jadi enak loh. Pada saat kita hari ini lagi males, tiba-tiba kita tetap dapat produksi dari mana? Dari tim. Ya, hari ini lagi bulan ini katakan lagi males, tiba-tiba di rekening tetap terisi. Kenapa? Ternyata ada namanya overriding yang hasil penjualannya dari tim. Nah, ini kenapa pentingnya rekrutmen. Oleh karena itu, yuk kita jangan pernah berpikir rekrutmen itu capek Pak, nggak ada duitnya. Ada duitnya. Ya, bermasalahnya bukan 10% aja Pak. Nanti kalau Bapak jadi seorang leader, ya BP1, BP2, BP3, ada yang namanya overriding. Di mana overriding itu kalau boleh bilang rahasianya, wah boleh dibuka nggak Pak Iwan? Pak Iwan kan tahu itu jumlah overriding. Cuman permasalahannya adalah saya nggak akan sebutkan jumlahnya, tapi saya yakin bahwa Anda sebagai seorang leader dan yang merekrut, Anda akan mendapatkan sesuatu dari bisnis ini.
Nah, itu sedikit pembukaan dari saya. Jadi artinya apa teman-teman? Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua betapa prospek rekrut di Sinarmas sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, merekrut kemudian mereka bisa sukses. Kalau di Sinarmas sudah pasti saya ambil contoh Pak Ari. Ya, tapi kalau di luaran sana ada nggak orang-orangnya? Ada. Ya, ini ada success story, ada top leader. Ya, ini warna hijau ini mewakili company-nya. Ya, tahu ya hijau ini siapa? Persebaya, bukan ya? Bukan ya. Hijau siapa? Biru siapa? Nah, saya nggak sebutkan namanya, tapi orangnya masih ada dan masih hidup, ya. Dan mereka, saya cuma ini aja Bu, highlight ini aja Bu. Income per tahun 12 miliar. Jadi satu bulannya dia terima 1 miliar. Dan yang bawa lagi per tahun 30 miliar. Jangan dilihat ininya kalau gitu ke bawahnya. Dia apa? Kiat suksesnya nih, rekrut dan seleksi calon agen, lakukan training dan coaching, supervisi artinya diawasi, dan segera aktifkan mereka supaya jalan. Dan ini mereka rata-rata sudah aktif sejak lebih dari 15 tahun Bapak Ibu. Membangun timnya. Orangnya masih hidup, sehat, segar bugar semua. Kalau yang hijau saya buka aja di Bu Esra Manurung dari Allianz, dia pindah ke Manulife. Kemudian ini Pak seorang dari agennya Pru, ya mungkin pernah dengar ya, hijrah ke Allianz, ke pindah gerbong Bu, Bapak Ibu. Denny Utama. Oh, okay. Ya, Denny Utama namanya ya di sini. Cuman saya nggak ngelihat mereka ada di mana sekarang. Saya ngelihat ini suksesnya, kiat suksesnya, dan kalau ternyata melakukan ini aja bisa dapat duit segini, kenapa enggak gitu loh? Ya. Oke, ini kisah suksesnya, ada orang-orangnya. Kalau yang dekat ya pasti Pak Ari lah yang saya bisa jadikan role model di Sinarmas. Ya, cuman apakah ada orang lain selain seperti Pak Ari? Ada. Seperti ini. Dan semua satu suara semua, kiat suksesnya bukan cara jualnya pinter. Mereka dapat case-case besar itu dari orang yang dia rekrut. Kepingin nggak kita menutupi rasa takut kita, kemudian kita bisa dapat premi besar dari mana? Dari orang kita rekrut. Karena apa? Dalam pelatihan ini Bapak Ibu, kita ajarkan mereka jualan big case. Ya kan? Karena kita takut masih belum pede, nggak apa-apa. Tapi kita rekrut orang yang pede. Ya, supaya mereka bisa jualan besar. Nah, caranya itu. Karena kalau kita berpikir bahwa, wah saya nggak pede, kita kumrungsung ya, bahasa Inggrisnya kumrungsung, tiap hari lihat, kok rasanya tuh nggak dapat case-case besar ya. Kenapa nggak kita cari orang yang punya networking bagus, kemudian dia bisa closingnya besar. Ya, itu salah satu keunggulan dari rekrut. Hey sis, boleh nggak beli asuransi? Kayaknya aku tertarik deh. Ada yang kayak gitu nggak? Belum ada ya. Padahal itu impian kita loh ya. Ya, impian kalau bisa ya hari ini ada orang yang WA saya minta closing. Ternyata nggak ada. Harus ditemui dan diyakinkan agen yang mereka percaya. Artinya mereka percaya itu siapa Bapak Ibu? Contoh nih. Kalau ibu punya sahabatnya ibu sudah pernah beli kan Bu dari ibu. Nah, kenapa? Mereka percaya sama ibu. Ya, tapi begitu kita mau nawarkan orang lain, waduh, kalau perlu ke dukun dulu, minta doa dulu, gini, aduh, bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, bla bla bla. Tapi kok nggak berani tetap maju. Caranya apa? Kita rekrut orang yang deket sama orang tadi. Contoh, kita ngincer nih, wah ada pengusaha beras dari Lamongan misalnya ya. Ini gimana caranya saya bisa jualan ke dia? Cari informasi orang di sekitarnya siapa, rekrut dia. Karena kalau kita maju sendiri, kayaknya kok takut ya saya. Takut ditolak. Gimana kalau kita rekrut orang sebelahnya? Mau bisnis nggak? Kamu kan kenal tuh sama juragan beras di situ. Saya ajarin Pak supaya Bapak dapat 30 juta bulan ini. Caranya apa? Nawarin program yang 100 juta misalnya. Nah seperti itu. Terus kira-kira diterima nggak mereka kalau deketin? Diterima karena kita merekrut orang yang dikenal sama sasaran kita tadi. Ya, carilah agen yang mereka percaya kalau gitu. Setiap agen percaya nggak? Setiap agen pasti punya networkingnya sendiri-sendiri. Terus kemudian kontribusi produksi agen baru kita sangat signifikan karena biasanya apa? Orang yang masih baru, ya itu masih semangatnya, betul nggak Bu ya? Betul ya? Katakanlah kita 10 rekrut 10-10-nya jual. Berarti kita dapat apa? Income dari 10 orang tadi yang jualan. Artinya apa?
buat perusahaan ini juga darah baru juga. Karena apa? Ada kontribusi baru lagi. Karena apa? Nggak bisa seterusnya mengharapkan siapa? Agen yang sudah ada. Kadang-kadang agen yang sudah ada itu, aduh Pak, ada masalah sama anak saya Pak, aduh Pak, ada masalah sama suami saya Pak, aduh ada masalah sama tetangga Pak. Banyak alasan. Tapi untuk agen baru masih semangat, masih bisa diharapkan ada produksinya. Sebagai agen apa? Dapat bonus rekrut dan dapat overriding. Ya, kita harus mencari agen sebanyak-banyaknya. Kemudian tidak semuanya agen bisa dipromosikan jadi BP. Nah, ini semakin mengerucut teman-teman. Ya, terus kemudian naik ke BP bintang 3 sampai BP bintang BP bintang 2 sampai BP bintang ketiga itu semakin kecil jumlahnya. Tetapi, nah, pertumbuhan agen kita tetap harus merupakan sebagai pondasi. Harus penuh dengan keyakinan, komitmen, dan selalu action. Lalu kemudian merekrut dengan standar kualitas dan kuantitas. Artinya kuantitasnya apa teman-teman? Merekrutnya banyak dan dilakukan secara terus-menerus. Terus kemudian mengembangkan strategi rekrut dan sistem rekrut. Nanti saya ajarkan. Lalu kemudian aktivasi dan duplikasi. Jadi artinya tugasnya teman-teman apa? Kalau teman-teman sudah punya habit rekrut, artinya apa? Harus ditularkan sama yang lain. Makanya Pak Ari berdiri di hari ini di depannya teman-teman, itu ingin menularkan atau menduplikasi semua yang dia miliki dalam bentuk sistem rekrutmen itu tadi. Terus kemudian kita juga harus mempertimbangkan pertumbuhan agen produktif kita. Beda ya teman-teman ya. Tim kita kayaknya banyak, katakanlah 20. Tapi yang jualan cuma 4. Sehat nggak seperti itu? Nggak sehat. Artinya apa? Kita harus selalu meningkatkan produktif. Agen yang produktif itu baru bisnisnya sehat. Ya, tingkatkan terus agen yang produktif. Kalau agen produktifnya naik, berarti income-nya juga naik, maka sukses di bisnis asuransi jiwa. Ya, recruit or die. Oke, nah, pertama rencanakan. Nah, ya, rencanakan, planning kan, mau berapa rekrut setiap bulannya. Setiap orang pasti beda-beda dari orang ini. Pasti berbeda-beda. Ibu ini pasti berbeda. Ah, saya mau 1 bulan 1, boleh. Saya pengen bulan 1 Pak, tapi orangnya betul-betul bagus, silahkan. Ada yang bilang, saya pengen 1 bulan 10 Pak, nanti kan tersaring sendiri, silahkan. Yang penting rencanakan berapa yang mau direkrut. Oke, baru setelah berhasil membuat perencanaan, baru kita menghubungi mereka. Nah, ini tahapannya seperti ini, menghubungi untuk diajak presentasi bisnis. Cara mendapatkan income-nya itu nanti dijelaskan di BOP. Ini adalah bisnis asuransi jiwa. Apalagi sekarang zaman COVID, orang semua butuh asuransi jiwa. Ini berarti apa? Trennya orang beli asuransi jiwa. Yuk datang yuk ke BOP. Biar kamu tahu potensi income-nya dan tahu siapa Sinarmas. Kita presentasikan. Nah, ini bagiannya kalau BOP misalnya itu dari RAD kita Pak Iwan misalnya. Terus kemudian bisa juga peluang bisnis disampaikan sama Pak Ari, ya. Karena saya rasa kalau saya sudah beberapa kali ikut BOP-nya Pak Ari itu luar biasa banget ya. Ada videonya zaman beliau masih meniti karir sebenarnya. Jadi orang percaya ini bisnis ada duitnya gitu loh. Oke. Lalu kemudian selesai. Nah, ini kuncinya. Banyak orang yang begitu keluar dari BOP tidak di follow up. Calon agennya didiemin aja, gimana, bagus nggak? Waduh, lain kali aja Bu ya, soalnya saya nggak tertarik. Biasanya, oh ya gitu ya, udah terima kasih. Tapi kalau agen yang mau merasa bahwa orang itu yang tepat, dia akan tetap melakukan yang namanya interview dulu. Bagaimana cara kita bisa membuat mereka jalan di bisnis ini dengan cara mendorong mereka ikut ujian AJI, ikut training, kemudian pendampingan selama 90 hari. Ya, itu. Nah, proses rekrutnya, nah tadi kan kita planningnya tentu saja di sini. Aturannya kalau nggak lulus SBT, komisinya dipending ya, mohon maaf. Terus kemudian harus lisensi AJI, terus kemudian baru dia resmi menjadi seorang agent. Kemudian bagaimana yang namanya aktif itu adalah punya polis 1, penjualan pertama. Itulah yang namanya new recruit aktif. Tapi kalau belum punya polis masih ada di sini.
New recruit hired, masih baru di kontrak sebagai agent asuransi, belum punya polis. Ya, kita kan kepinginnya dia jualan kan ujung-ujungnya, ya. Calon agent yang datang di BOP itu 4 orang, Anda harus prospek itu 16. Dari 16 biasanya ada 4 orang yang dari 16 ada biasa orang yang hadir, ya. Tuh. Aktivitas BOP ini artinya total aktivitas yang ada dalam 1 bulan. Sampai lupa. Aktivitas BOP dalam 1 bulan itu 4 kali, ya, 4 kali. Artinya mereka mau join ya, hadir BOP dan mereka join cuma 6, sisanya nggak mau. 6. Terus kemudian yang dari lulus SDD SBT ini dari sini cuma 4 orang. Oke, mending 1 jam membuat rencana itu akan pasti menghemat 10 jam pada saat kita melakukannya. Oke. Nah, sekarang tahapannya apa? Mulai dulu kita rekrut. Tadi planningnya sudah. Sekarang saya akan bantu kira-kira supaya mudah. Bapak Ibu yang ada di sini semua kepingin gimana sih profil timnya? Kalau Ibu mungkin, Pak, saya kepingin ibu-ibu semua, ya. Tim saya isinya ibu-ibu semua. Kenapa? Supaya kalau ngobrolnya itu enak. Silakan. Berarti Ibu mungkin enggak, Pak, masalahnya sudah saya coba. Nah, artinya apa? Setiap leader pasti punya kriteria segmentasi untuk timnya sendiri. Saya bisnisnya membantu orang punya aset lebih banyak dengan biaya murah. Bapak ingin tahu lebih lanjut? Kita selesaikan dulu ini, Pak. Nanti kita ngobrol ya, Pak, ya. Selesai. Live recruiting. Ya. Artinya apa? Buka mulut uang masuk, Bapak Ibu. Tutup mulut uangnya enggak masuk. Itu loh bisnis asuransi. Teman-teman kalau menjadi seorang leader, itu wajib bisa mulai belajar mempresentasikan materi BOP. Sebenarnya ya. Tapi kan nanti sementara ini BOP masih difasilitasi sama perusahaan dan pembicaranya juga biasanya dari tim manajemen. Apa yang dibicarakan di BOP? Tahapan kehidupan, ya, bahwa setiap orang di tahapan kehidupan ini pasti memerlukan yang namanya biaya-biaya. Oke, biasanya di sini. Kemudian paradigma meraih impian. Wajib nggak sih kita meraih impian? Wajib. Sistem sukses menjadi agen, contoh income, terus kemudian success sharing dan kontes-kontes yang kita sampaikan, ya. Oke, terus kemudian pada saat setelah itu teman-teman harus tahu bahwa sistem sukses BOP kalau teman-teman kepingin punya agent yang aktif, mau tidak mau harus modalnya adalah punya hot prospect. Hot prospect ini harus berhasil dibawa ke BOP, baik itu BOP-nya perusahaan atau one on one BOP. One on one itu ngobrol sendiri, ya, ngobrol menjelaskan tentang konsep bisnisnya. Kamu mau nggak? Kamu kan selama ini saya lihat katanya pengen punya rumah sendiri. Tapi income-nya suami kok kadang-kadang apa? Pas-pasan. Ya, pas-pasan. Tidak ada yang sempat ditabungkan. Gimana kalau saya kasih aja ke satu peluang bisnis supaya membantu suami kamu sekaligus bisa nabung untuk punya rumah. Nah, cari titik ketidaknyamanannya dia. Itu terus diulang-ulang. Kemudian masih malu-malu, kemudian takut penolakan, masukkan ke program ini, First 90 Days, kemudian ada training refresh produk, role play, tahapan penjualan, cara membuat daftar nama, kemudian melakukan pendampingan, melakukan pendampingan joint framework, dan 7 hari pertama bagaimana dia mendapatkan income. Itu yang difokuskan ke satu orang agent. Hal yang membuatmu takut karena tidak mampu meraihnya, artinya impianmu terlalu kecil. Artinya apa? Perbesarlah impian supaya kita akan merasa ada kekhawatiran. Kalau tidak mampu meraihnya, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Nggak ada? Nggak ada? Wah, ini calon rekruter semua. Amin. Tapi bisa nggak ini? Bisa? Insya Allah kita coba. Bisa kita coba. Percaya nggak sih kita bisa? Percaya. Percaya ya. Teman-teman, selamat merekrut, happy rekrut. Ingat, rekrut itu adalah roh di bisnis ini dan dengan rekrut kita bisa kaya. Oke, terima kasih. Saya Hermawan. Salam, ya, gaspol.